Nabi SAW di setiap pagi hari membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW di pagi hari dan disunnahkan bagi kita di pagi hari untuk mengucapkan doa ini. Ya, pagi hari ya ikhwah, itu kehidupan belum beraktivitas. Sebagian besar manusia di pagi hari dia belum beraktivitas, belum bekerja, mengantarkan anak sekolah, belanja atau yang lainnya. Tapi dia sudah minta sama Allah 3 hal. Dan itu yang diminta oleh Nabi SAW. Dan artinya kalau 3 hal ini terpenuhi, doa dia diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 3 hal ini target yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam hari tersebut, karena dia minta di pagi harinya 3 hal ini oleh Nabi SAW. Ya, dia minta pertama kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Lihat, dimulai dari ilmu. Karena ilmu miftah abwabil khair. Ilmu kunci semua pintu kebaikan. Dan ilmu tariq al-musil ilallah, jalan menuju kepada Allah. Dan ilmu solusi dari semua masalah seorang hamba ketika dia hidup. Maka dia minta sama Allah pertama kali ilmu. Dan Nabi SAW tidak disuruh oleh Allah minta sesuatu yang berlebih kecuali ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Kenapa ilmu? Karena manusia dalam satu hari ini menghadapi banyak masalah. Masalah dirinya, masalah keluarga, masalah di toko, masalah di pekerjaan. Kadang mungkin dalam hari itu dia ditimpa musibah. Ya, dia terjerat hutang, masalah ribut sama istri, durhaka anak. Ini semua dia butuh ilmu untuk mengatasi masalah tersebut. Makanya dia minta sama Allah ilmu terlebih dahulu. Karena dengan ilmu tersebut bisa membuka semua kebaikan. Ya. Maka dia minta sama Allah ilmu di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Cuman tidak semua ilmu itu bermanfaat. Makanya dia minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan semua permintaan ilmu itu dikaitkan dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti doa yang lain, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Dan kata Nabi SAW, salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billah min ilmi la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Orang masuk pasar, dia nggak tahu mana riba, mana gharar, mana dhul, mana kezaliman. Maka dia butuh ilmu agar selamat dari riba, dari gharar, dari kezaliman. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, la yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan ada yang jualan di pasar orang yang nggak paham agama, karena ngerusak. Mereka yang membuat riba, mereka yang membuat gharar, mereka yang membuat zalim. Ya. Dalam bab ibadah, ya, dia harus tahu mana hak yang harus dia tunaikan, mana hak yang harus dia kerjakan. Seorang pegawai tidak boleh lagi kerja, waktu kerja akhirnya dia pakai buat baca Al-Quran dan juga sholat duha. Akhirnya kerjaannya terbengkalai. Ketika ditanya sama bosnya, antum kerja, Anda dahulukan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, salah. Karena waktu itu, waktu yang dia pakai bukan milik dia, milik perusahaan tadi. Nah, ini butuh apa? Butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Di sekolah, ya, ketika anaknya bermasalah, dia butuh ilmu untuk mengatasi
butuh tarbiyah, mendidik anak dan yang lainnya. Maka dia minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka dari doa ini ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya dia harus menuntut ilmu. Ya, karena ilmu di dalam agama sesuai kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan ilmu laduni. Ilmu laduni tahu ya? Datang ke satu ruangan, dimatiin lampu, zikir ribuan kali, keluar jadi wali. Ya, keluar jadi wali, jadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, makanya orang-orang yang gak berilmu, yang tidak belajar, dia selalu menjadi orang awam, itu kasihan. Berapa banyak orang sering mengucapkan cerai ke istrinya. Marah anak ceraikan ente, marah anak ceraikan ente. Sampai kalimat cerai itu terbiasa didengar sama istrinya. Ketika dia tahu hukumnya, baru tahu ternyata selama ini dia salah. Disebabkan karena dia tidak pernah belajar tentang perceraian, talak. Ya. Dan berapa banyak orang tua, subhanallah, itu setiap anaknya berbuat salah didoakan macam-macam tuh anak. Ya, binasa, bahkan semua omongan kotor keluar dan yang lainnya. Nggak ada tarbiyah sama sekali. Ya, nggak ada tarbiyah. Maka ini sebab utamanya al-jahal, kebodohan. Dia tidak ada ilmu. Makanya lihat Allah di pagi hari menyuruh kita meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Di sini kewajiban seorang hamba untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu syar'i, menghiasi diri dengan ilmu, memperkuat diri dengan ilmu, karena modal dia untuk bisa menjadi orang baik dalam semua hal, ya, dan bisa mengatasi semua permasalahan di dalam hidupnya. Kemudian setelah ilmu dia minta yang kedua, rizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau rizki yang tayyib. Karena setiap manusia keluar mencari rizki, mencari nafkah. Lihat, Nabi SAW mengatakan rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban itu diraih dengan dua hal. Dan ini sering kita jelaskan. Rizq tayyib. Yang pertama, rizkinya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya benar. Itu dikatakan rizqan tayyiban. Dia jualan katakanlah air. Dan cara menjual atau mendapatkannya juga halal. Dia beli dan menjualnya dengan cara yang benar. Itu rizqan tayyiban. Kalau dia jual air tapi mendapatkan airnya dengan cara mencuri, itu tidak tayyib walaupun air yang dijualnya halal. Ya, dia jual ayam tapi cara mendapatkan ayam tersebut dengan mencuri. Maka ayamnya halal barang yang dijual, tapi tidak tayyib karena cara mendapatkannya salah. Seseorang jual barang yang dijualnya halal, tapi cara menjualnya ada riba, ada gharar, maka itu tidak tayyib. Dan di sini ada isyarat ya ikhwah, lihat, rizqan tayyiban. Minta sama Allah rizki yang baik. Karena kalau hanya minta rizki secara umum, hatta orang kafir dikasih oleh Allah rizki. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang maling dapat rizki dari cara malingnya. Yang korupsi dapat rizki dari cara korupsinya. Yang berbuat curang dapat rizki dari cara curangnya. Yang menipu dapat rizki dengan cara menipunya. Semuanya dikasih rizki. Tapi bukan rizki tersebut yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta rizqan tayyiban. Rizki yang baik. Ya, karena rizki yang baik yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Rizki yang baik membuat kepribadian kita baik. Akhlak kita baik. Rumah tangga kita baik. Anak-anak kita baik. Ibadah kita baik. Ucapan kita baik. Semuanya dikaitkan dengan rizki. Makanya dahulu
Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan barometer seseorang itu ahlus sunnah dengan rizki yang baik. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ahlus sunnah man arafa ma dakhala fi batnihi min halalin aw haram. Fudail bin Iyad mengatakan ahlus sunnah dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya apakah halal atau haram. Ya, karena kalau masalah perut dia jaga, pasti akidahnya jauh lebih dia jaga. Ibadahnya pasti dia jaga. Cuman kalau masalah perut sudah dia lalaikan, maka semuanya akan dimudahkan sama dia. Dan bukan hanya kepada pedagang rizki thayyib ini. Begitu juga kepada para pekerja. Nggak boleh dia datang telat, korupsi waktu, ya, atau bekerja tidak benar, dan yang lain-lainnya. Ya, maka dia harus mengutamakan rizqan thayyiban. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannar awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih berhak tempatnya. Dan Nabi SAW bersama kaum salaf sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Nabi SAW pernah ada kurma di jalan. Kurma, dia lagi jalan ada korma. Gak diambil sama Nabi SAW. Ditanya, kenapa kamu tidak ambil? Kata dia, aku khawatir korma ini termasuk dari harta sedekah, maka nanti aku memakannya. Lihat ihtiyat. Padahal belum tentu itu sedekah. Cuman benar-benar dijaga sama beliau alaihi salatu wassalam agar beliau tidak mengkonsumsi hal-hal yang syubhat masuk ke dalam dirinya. Dan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala memiliki budak. Suatu saat budaknya ngasih makanan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimakan sama Abu Bakar. Akhirnya setelah dimakan, kata budaknya, wahai Abu Bakar, kamu tahu makanan itu berasal dari mana? Kata Abu Bakar, tidak tahu. Kata dia, makanan itu dari sesajian dukun. Jadi dulu si budak ini dukun, ada makanan sesajen gitu, nah itu yang dimakan Abu Bakar. Itu langsung Abu Bakar masukin jarinya ke mulut, memuntahkan semua isi perutnya sampai terdengar suara muntahnya. Ya, tidak mau masuk ke dalam perutnya suatu yang haram, subhanallah. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah mengorek mulut cucunya karena memakan makanan dari sedekah. Dimasukkan jari Nabi SAW sampai dimuntahkan dan terdengar suara muntahan tadi. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi SAW dan para sahabat terhadap rizqan thayyiban. Karena ya ikhwah, bahayanya dari rizki yang tidak thayyib, doa kita tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini pernah kita bahas. Nabi SAW mengatakan, thumma dzakara ar-rajul ash'atha aghbar yutilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rab ya Rab. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki rambutnya berdebu berantakan, yutilu as-safar, dia dalam keadaan safar yang sangat panjang, dan dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rab, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yang dilakukan sama laki-laki ini semua sebab dikabulkan doa ada. Pertama, dia dalam keadaan rambutnya berdebu dan berantakan. Itu menunjukkan kalau dia muttar, dalam keadaan terdesak. Yang kedua, dia dalam keadaan safar. Dan keadaan safar sebab diijabah doa. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sebab dikabulkan doa. Yang keempat, dia tawassul dengan rububiyah, mengucapkan ya Rab, ya Rab. Semua doa para nabi mengatakan ya Rab, Rabbana, dan seterusnya. Tapi lihat, kenapa nggak diijabah doa dia? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram,
dia diberi gizi dari yang haram, memakai pakaian yang haram, bagaimana dia dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Gak dikabulkan doanya oleh Allah dengan sebab tadi, memakan yang haram. Dan yang ketiga, minta sama Allah wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, minta pertama kali apa? Ilman, karena ilmu yang bermanfaat membawa kepada rizqan thayyiban. Dan orang yang berilmu dan memakan rizki yang thayyib sebab amalan mutaqabbalan. Jadi ini ada kaitannya semuanya. Ya, amalan mutaqabbalan. Ya. Yang harus diketahui, tidak semua amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma karena kurangnya ikhlas, atau tercampur syirik, atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menginginkan dunia dari amalan tersebut, atau amalan dibangun di atas kebodohan. Maka semua amalan tertolak karena sebab-sebab tadi. Nah, dia minta sama Allah amalan mutaqabbalan. Dan ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.